ketika dia di cheating makan sembarangan, di hari itu juga tekanan darahnya akan tinggi. Itu dia mengetahui dirinya adalah penyintas hipertensi, dia merasa langsung ketakutan. Halo sahabat Citra Medika, kembali kita berjumpa di podcast Sacita, Sapa Citra Medika bersama saya Dr. Iko sebagai host kali ini. Untuk podcast kali ini kita akan membawa satu topik yang diberi judul Hidup Damai dengan Hipertensi, Mengatur Pola Makan Tanpa Merasa Terbebani. Dan tentunya narasumber kita kali ini adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam yang bernama Dr. Bobet Rian Sigit, SPPD. Selamat datang dokter. Selamat datang Dr. Iko, terima kasih sudah diundang. Halo sahabat Citra Medika. Aduh, terima kasih dokter ya sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan prakteknya yang super sibuk nih. Nggak apa-apa demi Dr. Iko ya, kenapa enggak ya. Terima kasih dokter. Nah, seperti judulnya tadi yang kita bahas ini adalah mengenai diet pada hipertensi ya dok. Sebagai pertanyaan awal, jadi banyak orang begitu dia mengetahui dirinya adalah penyintas hipertensi, dia merasa langsung ketakutan. Ketakutannya seperti, aduh saya nggak bisa lagi makan enak, makanan saya bakal hambar. Nah ini seperti apa dokter? Ya memang pasti ya kita manusia insan ketika didiagnosis hipertensi pasti ada rasa takut ya. Tapi memang rasa takut ini dipicu oleh beberapa mitos-mitos yang mungkin tidak benar ya dokter ya. Salah satunya adalah mitos itu pada pasien hipertensi itu harus makan rebusan seumur hidup. Tentu ini kan tidak menyenangkan bagi pasien ya. Jadi sebenarnya pada pasien yang sedang menderita hipertensi jangan merasa takut, karena memang pada pasien hipertensi tetap boleh makan enak, cuman ada kondisinya, yaitu di mana jumlah garamnya itu dalam satu hari itu tidak boleh melebihi dari 5 gram atau 1 sendok teh makan, begitu kira-kira dokter Iko. Jadi boleh tetap merasakan nikmatnya garam, tapi dosisnya lebih kecil ya dok ya? Benar, kalau kita malah nggak makan garam sekali nggak enak dong nanti kan dokter ya? Iya, jadi hambar. Apalagi di daerah tertentu ada yang kalau nggak makan ikan asin, rasanya nggak makan. Ya, mungkin porsinya dikurangi kali. Porsinya dikurangi ya. Dari yang 1 ekor, nanti tinggal ekornya aja ya. Baik dokter. Nah, kemudian karena kita tadi ngomong garam juga dok, sebenarnya fungsi garam itu apa sih di dalam tubuh kita? Kenapa kita harus ada asupan garam? Ya, jadi garam itu memang pasti memiliki manfaat ya, karena pada pasien yang kekurangan garam juga menjadi sebuah penyakit. Jadi garam itu ternyata bermanfaat pertama untuk menjaga cairan dalam tubuh kita ya, mengatur cairan dalam tubuh kita banyak dan kurangnya. Kemudian dia juga sebagai di dalam otak ya, dia bekerja untuk otak agar bisa bekerja dengan sebaik ya. Karena memang pada pasien dengan natrium yang terlalu rendah justru kita jadi susah konsentrasi, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Kemudian walaupun memang natrium itu bukan utama yang untuk kontraksi otot, tapi memang ada pengaruh juga untuk di otot jantung. Bahkan untuk penyerapan gizi-gizi khusus juga membutuhkan natrium. Jadi intinya natrium itu dibutuhkan tubuh untuk mengatur daripada metabolisme tubuh itu sendiri. Ya termasuk cairan yang kalau mengatur cairan yang bisa berdampak pada mengatur tekanan darah juga. Jadi penting itu sebenarnya natrium. Tetap penting ya. Jadi kalau kurang jumlah natrium dalam tubuh kita justru memberikan efek juga pada kesehatannya. Iya, malah jadi penyakit dokter, bisa sampai tidak sadar. Kita kan sekarang sering mendengar ada istilah DASH, DASH atau Dietary Approaches to Stop Hypertension. Itu dietnya seperti apa sih bentuknya dok? Ya itu lagi sedang digaungkan tentang diet DASH itu ya, Dietary Approach to Stop Hypertension. Tujuan diet itu adalah mengatur pola makan kita yang bertujuan pada pasien hipertensi untuk bisa mengontrol tekanan darahnya.
Prinsipnya sih sederhananya begini, dia bukan menyetop atau menghentikan semua bentuk garam, tidak. Dia malah mengurangi jumlah garam dan menambahkan hal-hal yang bermanfaat pada pasien hipertensi. Jadi garamnya itu dikurangi seperti saya sebutkan sebelumnya ya, 5 gram garam dapur atau 1 sendok teh, dan menambahkan makanan-makanan yang memiliki gizi seperti kalium, magnesium, dan kalsium. Nah, jadi seimbang dia ya, karena kalium, magnesium, dan kalsium sendiri membantu pembuluh darah dalam menangani hipertensi. Begitu sih dokter, kira-kira. Begitu dokter ya. Baik. Kalau saya kan pernah ngikutin diet keto atau diet karbo, kan ada cheating day-nya gitu. Kalau di diet hipertensi ini bagaimana dok? Nah ini jadi pertama pada pasien orang yang sedang hipertensi ini untuk menjalani diet rendah garam, itu alasan kenapa kita kurang setuju dengan diet rebus-rebusan. Karena apa? Orang yang rebus-rebusan terus itu pasti tidak konsisten, karena kita memang manusia diciptakan lidah itu memiliki indera perasa dan itu nikmat kita kan. Jadi ketika pasien makan rebusan, dia akan masuk ke titik jenuh dan dia akan melakukan cheating atau malah balas dendam gitu ya. Baik. Sehingga tekanan darah jadi ikut tinggi. Nah, yang dimaksud cheating day ini kan biasanya kan pada orang yang diet ketat, kemudian satu hari pengen makan enak nih. Bener, di diet ketatnya itu tekanan darahnya jadi normal. Ketika dia di cheatingnya makan sembarangan, di hari itu juga tekanan darahnya akan tinggi. Di hari itu dia makan banyak garam, di hari itu tinggi. Nah, kenaikan tinggi tekanan darah mendadak itu sangat berbahaya dokter, karena bisa menyebabkan ada namanya hipertensi emergensi atau urgensi yang berdampak kepada organ kita. Terlalu tinggi bisa menyebabkan stroke, sakit jantung, atau sakit ginjal. Jadi diet pada orang hipertensi itu tidak ada cheating day, tapi konsistensi. Makanya dicari diet yang bisa kita lakukan, hidup tetap nyaman, bukan berarti berat, lenggang. Nah, itu malah nanti dampaknya yang akan timbul gitu dokter. Gitu. Nah, kemudian saya mau nanya juga, apa itu? Apakah kalau makan kambing itu bisa langsung bikin darah tinggi? Mitos atau fakta kan gitu ya? Mitos atau fakta nih? Kenapa? Sebenarnya itu mitos ya dokter ya. Mitos ya. Karena daging kambing itu justru memiliki kadar kolesterol, natrium yang lebih rendah dari daging-daging lainnya. Cuman kita punya tradisi, punya kebiasaan, dan punya kesenangan daging kambing itu diolah dengan santan, dengan garam yang asin-asin, atau bahkan di sate itu bumbunya kasih kecap asin, garam asin, dimarinasi. Nah, prosesnya itulah yang menyebabkan daging kambing itu bisa meningkatkan tekanan darah tinggi gitu ya. Enggak kambing pun, bahan lain diolah dengan cara yang sama juga akan menimbulkan tekanan darah tinggi dokter. Jadi ya itu mitos ya. Mitos ya. Syukurlah. Karena memang semua harus berdasarkan secara ilmiah ya. Ini kan pengalaman saya di praktek. Kadang pasien itu datang dengan keluhan, terus saya tanya, dia tahu dirinya itu penyintas hipertensi, tetapi selama ini tidak teratur minum obat. Jadi dia cuma minum obat kalau hanya ada keluhan. Ini menurut dokter bagaimana baiknya saya edukasi pasien seperti itu? Ya, pertama darah tinggi atau tekanan darah tinggi itu kan itu 24 jam ya dok ya. Jadi kita tidak tahu di posisi mana, di jam berapa, di saat kapan tekanan darah kita tinggi. Makanya tujuan minum obat tekanan darah tinggi itu adalah agar obat itu bisa mengontrol tekanan darah dalam 24 jam tersebut ya. Nah, banyak yang ngerasa kayak dia pakai perasaan dok. Jadi gini, saya kalau nggak sakit pinggang tengkuknya nggak minum obat kan gitu ya. Jadi perasaan itu tidak bisa dijadikan patokan, karena patokan yang benar itu adalah melalui pengukuran secara langsung. Nah, karena kita dalam 24 jam itu tekanan darah bisa tinggi kapanpun, kan tidak mungkin mengukur tekanan darah setiap menit, setiap jam. Maka kita harus tetap minum obat. Tujuannya apa? Dalam 24 jam itu tekanan darah kita selalu normal. Harapannya apa? Ketika tekanan darah normal, tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang seperti saya bilang sebelumnya dok. Kalau tinggi mungkin kan bisa terjadi sakit jantung, stroke, sakit ginjal, dan yang lain-lain, ke mata juga bisa. Jadi pada pasien yang
minum obat on off biasanya malah akan timbul komplikasinya. Dan Dok, ada beberapa obat ketika dia di stop minum, tekanan darah cepat naiknya, rebound efeknya. Jadi tekanan darah obat itu harus diminum rutin. Bahkan lupa aja nanti bisa langsung naik. Itu sangat pentingnya minum obat rutin ya teman-teman ya. Kayak gitu juga Dok, sering juga bilang jangan makan obat tiap hari, nanti rusak ginjalmu. Itu gimana Dok? Jadi ini penting nih, ini unik nih Dok. Sebenarnya obat itu punya efek samping, itu benar. Efek samping obat itu dikarenakan ada yang diurai atau dibuang di hati, ada yang dibuang atau diurai melalui ginjal kan begitu ya. Nah, memang setiap obat itu hampir rata-rata diurai di ginjal dan pasti ada efek samping untuk ginjal. Cuman efek sampingnya ini lama dokter, bisa sampai bertahun-tahun muncul. Nah, dan dokter sendiri tahu nih kapan harus mengecek fungsi ginjal pasien, mungkin 6 bulan sekali ya atau beberapa tahun sekali. Tujuannya apa? Untuk menilai, wah kalau fungsi ginjalnya langsung naik dikit, kita bisa stop ganti obat lain nih. Nah, jadi jangan takut minum obat rutin tiap hari, karena dokter biasa kan memantau fungsi ginjal kita. Nah, justru yang bahaya itu Dok, kalau hipertensi tinggi 180, 190, 200, tekanan darah sistolnya, nggak minum obat hipertensi, hanya hitungan bulan saja, itu ginjalnya bisa bermasalah. Bahkan paling parah bisa sampai cuci darah dokter. Makanya jangan kena yang masalah mitos-mitos gula minum obat jadi sakit ginjal, itu salah sebenarnya. Jadi jangan takut teman-teman. Tujuan minum obat itu sebenarnya untuk melindungi ginjal kita agar nggak semakin rusak, gitulah kira-kira. Ya, jadi lebih besar manfaatnya ketimbang mudaratnya. Benar. Saya berpraktek juga sebagai dokter umum, sering menjumpai penyintas hipertensi yang juga menyukai kopi. Nah, menurut dokter bagaimana? Bolehkah Kak penyintas hipertensi ini minum kopi dan seberapa banyak? Ya, jadi memang kopi itu memiliki satu zat ya, namanya zat kafein. Ya, kafein itu sendiri memang memiliki efek untuk vasokonstriksi ya, itu bisa mengucilkan pembuluh darah dan bisa memacu daripada denyut jantung itu ya. Nah, memang ketika pembuluh darah menjadi sempit dan denyut jantung meningkat, maka responnya adalah tekanan darah juga akan ikut meningkat. Memang ada batasan jumlah kopi yang bisa diminum per hari ya. Bisa bagus itu jangan melebihi dari 2 cangkir per hari ya. Kalau pada pasien yang sudah sering minum kopi, biasanya efeknya sudah tidak lebih terbiasa. Tapi pada pasien yang belum pernah minum kopi mungkin akan memiliki efek peningkatan tekanan darah ya sementara atau tidak. Nah, sebaiknya kita sebagai pasien hipertensi bisa mengecek dulu tekanan darah kita sebelum minum kopi ya. Bila tekanan darah kita sudah stabil dan kita memang membutuhkan kopi misalnya untuk bekerja, kita boleh melakukan minum kopi. Namun kalau dari sebelum minum kopi ternyata tekanan darah kita sudah tinggi atau tekanan darah kita sehari-hari belum terkontrol, mungkin sebaiknya dihindari dulu dokter. Untuk minum kopinya ya. Dan memang juga beberapa kopi itu kan banyak yang tidak pure kopi ya. Udah ada kopi yang dicampur sana sini, ada dicampur susu, ada dicampur krim, ada yang bahkan ada yang garam itu saya pernah baca juga itu ada dong ya, artinya akan menambahkan peningkatan tekanan darah pada kopi-kopi yang campurannya bisa menambahkan tekanan darah tersebut gitu. Jadi kita harus pintar-pintar juga melihat kandungan kopi yang kita minum, apakah pure kopi murni atau sudah ada tambahan-tambahan yang lainnya. Intinya masih boleh minum kopi dok ya? Masih boleh. Yang penting jangan berlebihan, karena semua yang berlebihan itu pasti hasilnya tidak baik. Iya dokter. Terakhir, sebelum kita tutup, apakah atau adakah closing statement atau take home message dari dokter yang bisa diambil bagi pemirsa kita? Ya sebenarnya memang kita memang hidup ini ya, sakit itu bagian dari kehidupan, itu yang utama ya. Kita sakit, kita berobat dengan tujuan apa? Tujuan agar sakit yang kita derita itu tidak mempengaruhi atau tidak mengganggu kita dalam beraktivitas ataupun berkarya. Ya, pada pasien dengan darah tinggi,
harapan saya dan harapan teman-teman medis semua atau teman-teman dokter semua dan pasien itu adalah tekanan darahnya terkontrol. Agar apa tekanan darah terkontrol? Agar pasien itu bisa beraktivitas dengan baik ya, bisa berkarya dengan baik, bisa bekerja, bisa bersekolah ya, tanpa memiliki komplikasi-komplikasi terhadap darah tinggi tersebut. Memang berat akan minum obat terus-menerus, menjaga pola makan, tapi itu akan menjadi kebiasaan. Jadi jangan jadikan obat dan kebiasaan hidup sehat itu menjadi musuh kita. Biasanya kan orang takut nih minum obat setiap hari, takut terganggu ini. Justru kalau kita tidak minum obat setiap hari dan tensi kita tinggi, kita akan mudah untuk menjadi lebih sakit lagi. Akhirnya apa? Akhirnya nanti mungkin kita tidak bisa beraktivitas, atau kita nanti mau berkarya juga terganggu. Nah, tujuan dari obat penanganan hipertensi ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup kita agar menjadi lebih baik, gitu. Nah, kemudian memang hipertensi itu tidak serta-merta berdiri sendiri atau memang karena pengaruh garam yang berlebihan. Banyak faktor lainnya seperti saya bilang tadi, penyakit metabolik seperti tiroid, sakit jantung, sakit ginjal itu juga bisa mendasari daripada penyebab tensi kita tinggi. Maka diobati berbarengan ya. Itulah yang bisa kita sampaikan ke dokter. Jadi jangan takut minum obat ya, dan tetap kontrol ke dokter. Banyak ini pasien saya ini minum obat sendiri dok, nggak balik ke dokter, kemudian tiba-tiba kita kan hidup selalu berjalan ya dok ya. Hari ini gajian, bisa makan enak, tensinya tinggi, ya, tapi nggak ke dokter. Jadi harusnya obatnya itu udah bisa kita tambahin 1 atau 2, dia masih 1 saja karena dia tidak kontrol ke dokter. Berakibat tekanan darah yang sangat tinggi, ada komplikasi seperti ke jantung atau ke kepala, stroke, baru datang kayak gini. Sayang kan, kita kalau sudah sakit dan masuk rumah sakit, banyak yang waktu yang terbuang, termasuk pekerjaan ya, keluarga. Jadi jangan sampai kita menjadi sakit sehingga kita masuk ke dalam unit gawat darurat, begitu kira-kira dokter ya. Terima kasih dokter. Jadi pemirsa sekalian, dengan menjaga disiplin termasuk makan, minum obat, itu akan memperpanjang harapan hidup dan akan tidak akan mengganggu aktivitas Anda, karena Anda kecil kemungkinan untuk mendapatkan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi yang melonjak tiba-tiba, sehingga yang kita takutkan nanti kan bisa potensi terkena stroke. Kepada teman-teman Sacita, apabila masih ingin konsultasi lebih detail, lebih dalam dengan dokter-dokter spesialis kami, silakan datang ke Rumah Sakit Citra Medika Depok, Jalan Kalimulia 68, Cilodong, Kota Depok. Akhir kata dari kami undur diri dulu dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode berikut. Bye-bye.